Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Yesi Markolinda, SSIM Repro sebagai dosen pengampu mata kuliah studi literatur. Perkenalkan saya Firmanita dengan NIM 211121711. Izin menjelaskan terkait literatur review hubungan pengetahuan dan dukungan keluarga terhadap perawatan ibu hamil penyintas talasemia. Untuk pendahuluan, talasemia merupakan suatu penyakit hemolitik herediter yang terjadi akibat adanya gangguan sintesis hemoglobin di dalam sel darah merah. Nah, penyakit ini dapat dikenali dengan pemeriksaan, penurunan atau tidak adanya sintesis salah satu rantai pada alfa, beta, atau rantai globin lainnya yang membentuk struktur normal molekul hemoglobin utama pada orang dewasa. Nah, talasemia ditetapkan sebagai penyakit hemolitik herediter dengan prevalensi dan insidensi tertinggi di dunia. WHO menetapkan ada sekitar 7% dari total populasi global yang menjadi pembawa gen talasemia beta dan sebagian besar ditemukan pada negara berkembang. Lalu, menurut Kementerian Kesehatan 2018, Indonesia menjadi salah satu negara dalam sabuk talasemia dunia. Data di Indonesia juga menyebutkan bahwa talasemia ini paling sering ditemukan di antara penyakit genetik lainnya dengan prevalensi antara 3-10% di berbagai daerah pembawa gen talasemia tersebut tersebar. Pada wanita yang sedang mengalami fase kehamilan dengan talasemia, akan memiliki resiko terjadinya komplikasi. Pada ibu dan janin biasanya terjadi gagal jantung, preeklamsia, dan anemia hemolisis, dan pada janin biasanya terjadi kelahiran prematur, perkembangan janin terhambat, dan bayi kecil masa kehamilan. Nah, jadi usia kehamilan Atem dapat dicapai oleh wanita hamil dengan talasemia melalui fasilitas dan pengobatan optimal, serta adanya pemantauan rutin terhadap perkembangan gejala anemia dan komplikasi yang berkaitan dengan proses kehamilan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji hubungan pengetahuan dan dukungan keluarga terhadap perawatan ibu hamil penyintas talasemia. Untuk metode yang saya lakukan dalam penelitian ini yaitu metode studi literatur, di mana literatur yang digunakan diambil melalui penggunaan basis data elektronik seperti PubMed dan Google Scholar, dan menggunakan kriteria inklusi seperti artikel yang sesuai topik, lalu artikel dapat diakses secara terbuka, artikel diterbitkan 5 tahun terakhir, dan penulisan artikel dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Untuk kata kunci yang digunakan yaitu pengetahuan, dukungan keluarga, dan ibu hamil. Untuk hasil, berdasarkan proses penelusuran artikel, diperoleh 10 artikel yang sesuai dan termasuk kriteria inklusi, dan berikut 10 hasil studi artikel yang terpilih. Selanjutnya untuk pembahasan, yang pertama untuk tingkat pengetahuan terhadap perawatan ibu hamil penyintas talasemia. Yang pertama ada hasil penelitian dari Abdullah Arsyad tahun 2023 yang menyebutkan adanya hubungan antara tingkat pengetahuan responden terhadap kelangsungan penata laksanaan perawatan talasemia. Jadi disimpulkan bahwasanya intervensi pendidikan yang lebih baik menunjukkan kepatuhan dan hasil yang lebih baik bagi para pasien talasemia. Lalu selanjutnya hasil penelitian dari Ruwan Samararata dan kawan-kawan tahun 2021 yang menyatakan bahwasanya responden yang berada di wilayah endemis talasemia memiliki rata-rata pengetahuan tentang anemia dan kesadaran akan talasemia yang masih rendah, sehingga berpengaruh terhadap kejadian anemia dan talasemia, serta tingkat perawatan dan kualitas hidup responden. Selanjutnya ada hasil penelitian dari Abdul Haq Biabani dan kawan-kawan tahun 2020 yang menyatakan bahwasanya ada hubungan yang signifikan dalam perawatan dan kualitas hidup responden yang memperoleh pengetahuan melalui pendidikan dengan responden yang tidak memperoleh pengetahuan yang cukup melalui pendidikan. Selanjutnya terkait dukungan keluarga terhadap perawatan ibu hamil penyintas talasemia. Nah, di sini ada hasil penelitian dari Eman S. Ibrahim dan kawan-kawan tahun 2021 yang menyebutkan bahwa adanya perbandingan responden yang mampu mendapatkan perbaikan kualitas hidup dan kepatuhan perawatan akibat adanya dukungan sosial dari orang sekitar, dan dinyatakan kurang dari separuh responden yang diteliti mempunyai kepatuhan dan kualitas hidup rata-rata yang buruk. Lalu saja ada hasil penelitian dari Asma El Said Muhammad dan kawan-kawan tahun 2019 yang menyatakan bahwa timbulnya berbagai hambatan yang terjadi dalam perawatan responden talasemia yang kurang mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungannya. Jadi hambatan tersebut tentu mampu mempengaruhi kualitas hidup responden dalam menjalani perawatan.
Selanjutnya, hasil penelitian dari Hazlina MM dan kawan-kawan tahun 2019 menyebutkan bahwa dukungan sosial akan mempengaruhi secara signifikan dalam mediasi hubungan perbaikan kualitas hidup responden thalassemia dalam menjalani perawatan. Selanjutnya ada hasil penelitian dari Iyam Mariam tahun 2022 yang menyatakan bahwasanya ada pengaruh dalam kualitas hidup responden melalui kepatuhan perawatan dengan dukungan keluarga selama menjalankan fase perawatan. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian dari Majalah Nabavian tahun 2020 melalui wawancara mendalam yang menyatakan terdapat banyak tantangan dalam menjalankan perawatan thalassemia pada responden yang mempengaruhi psikologisnya dan menunjukkan hasil tingkat kebutuhan intervensi perawatan dan dukungan psikososial dari lingkungan oleh responden yang cukup tinggi. Lalu ada hasil penelitian dari Nedrutai Punaklom tahun 2020 yang menyatakan dari 11 penelitian dan 1.613 responden yang dilibatkan dalam penelitiannya ini, dapat disimpulkan adanya perbedaan signifikan yang diakibatkan faktor dukungan sosial dan keluarga yang dimiliki responden untuk menjadi sistem pendukung utama dalam menjalankan perawatan thalassemia. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui tinjauan 10 artikel, bisa disimpulkan bahwa adanya hubungan pengetahuan dan dukungan keluarga terhadap perawatan ibu hamil penyintas thalassemia. Pengetahuan menjadi hal dasar yang harus dimiliki oleh penyintas thalassemia, tak terkecuali selain ibu hamil. Nah, jika seorang ibu hamil memiliki pengetahuan yang cukup dan dukungan dari keluarga dalam menjalani perawatan thalassemia, maka ibu hamil tersebut bisa dikatakan sudah siap dengan kehamilannya dan ikut mencegah peningkatan angka kejadian thalassemia yang terjadi pada anak. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.